Halo sahabat inspirasi, apakah engkau tahu ada satu orang di Alkitab yang membantai 600 orang pasukan elit sendirian? Bukan dengan pedang, bukan dengan panah, tapi cuman dengan modal tongkat pengusir sapi. Namanya Samgar bin Anat. Saat itu Israel dijajah. Musuhnya punya baju jirah besi dan dengan teknologi yang lebih canggih. Sementara Samgar hanyalah seorang petani miskin. Dia tidak punya senjata. Dia hanya punya oxgut atau tongkat kayu pengarah lembu yang berujung runcing. Tetapi saat roh Tuhan turun, logika manusia berhenti. Samgar tidak lari. Dia menerjang maju ke depan. 600 tentara mengepungnya. Mereka pikir itu sebuah lelucon. Tetapi sampai tengkorak pertama pecah. Tongkat petani di tangan Samgar berubah menjadi senjata pemunah massal. Satu orang melawan satu batalion tanpa baju jirah dan pertahanan. Tapi Samgar tidak butuh latihan militer. Dia hanya butuh urapan ilahi. Alkitab mencatat ia menewaskan 600 orang sendirian. Musuh yang angkuh dengan baju zirah besi mereka tumbang di kaki seorang petani dekil. Bukan karena kayunya yang sakti, tetapi karena Tuhan yang memegang tangan Samgar. Hari itu ladang pertanian berubah menjadi ladang pembantaian bagi musuh Tuhan. Ingatlah, nama Samgar hanya disebutkan satu kali dalam kitab Hakim-Hakim. Kisahnya menunjukkan bagaimana Tuhan memakai orang biasa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Adapun biodata Samgar sebagai berikut. Namanya Samgar artinya pedang atau orang yang menusuk. Asalnya tidak ada yang tahu. Pekerjaannya juga tidak diketahui dengan pasti. Hanya para penafsir menafsirkan kemungkinan ia seorang petani. Keluarganya juga tidak pernah disebutkan di dalam Alkitab. Sekali lagi, Alkitab di dalam Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-31 berkata demikian. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Kesimpulan dari kehidupan Samgar yang pertama, Tuhan dapat memakai siapa saja. Samgar bukanlah seorang prajurit terlatih, namun Tuhan memakainya untuk membebaskan umatnya. Ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak melihat latar belakang atau kemampuan kita, tetapi hati kita yang mau taat dan mau dipakainya. Kedua, keterbatasan bukanlah penghalang. Samgar hanya menggunakan alat yang sederhana, tongkat penghalau lembu, untuk mencapai sebuah kemenangan besar. Ini menunjukkan bahwa keterbatasan kita bukanlah penghalang bagi Tuhan untuk berkarya. Ketiga, keberanian dan iman yang dibutuhkan. Samgar memutuskan keberanian besar untuk menghadapi 600 orang Filistin
hanya dengan tongkat. Samgar hanya percaya bahwa Tuhan akan memberikan sebuah kemenangan. Kisah Samgar ini membuktikan Tuhan tidak membutuhkan senjata canggihmu. Tuhan tidak butuh pengalamanmu. Tuhan tidak perlu itu CV-mu atau kurikulum vitae-mu. Tuhan juga tidak butuh jabatan tinggimu, baik jabatan di perusahaan atau jabatanmu di gereja. Tuhan juga tidak menunggu kamu jadi seorang yang sempurna. Tuhan hanya bertanya, apa nak yang ada di tanganmu sekarang? Apapun itu, bahkan sesuatu itu yang sangat kecil dan tidak berharga. Mungkin hanya uang yang sedikit, atau mungkin engkau penuh dengan kelemahanmu. Jika itu engkau serahkan pada Tuhan, itu cukup menghancurkan raksasa. Jangan pernah remehkan dirimu. Bersama Tuhan, tongkat kayu pun bisa menjadi legenda. Jika kamu pada hari ini percaya, Tuhan akan memakai hidupmu untuk perkara besar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami berharga di hadapan Tuhan, bahwa kehidupan kami berharga di hadapan-Mu Bapa. Engkau sekali-kali tidak pernah melupakan kami. Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami mau serahkan seluruh kelemahan kami. Kami mau serahkan seluruh apa yang menjadi kekurangan kami di hadapan Tuhan. Dan satu hal ya Tuhan, pakai kami di tengah kelemahan dan kekurangan kami. Pakai kami menjadi alat-Mu dan pakai kami menjadi saluran berkat dan kepanjangan tangan Tuhan. Agar kami bisa bermanfaat bagi orang lain di sisa-sisa umur hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan menyambut sepanjang hari ini penuh dengan anugerah dan berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu, Tuhan Yesus beserta kita, dan ketahuilah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Amin.